Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita berjumpa untuk tetap menuntut ilmu dan terus meniti jalan kebaikan, berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah dalam amalan yang Allah telah berikan petunjuk kepada kita. Nah, kita sampai kepada bab memelihara kebaikan yang biasa dikerjakan. Karena memang ada orang-orang jemaah, Masya Allah, ada orang-orang yang kita lihat dulu dia suka berbuat kebaikan. Dulu ngaji sama kita, bareng sama kita. Tapi tahu-tahu dia tidak lagi muncul. Maka kita jangan seperti itu. Jangan menjadi orang-orang yang dulu biasa selalu sholat di masjid. Kemudian dia meninggalkannya. Dulu biasa puasa Senin Kemis, lalu dia meninggalkannya. Itu nikmat-nikmat yang Allah berikan. Yang terkadang sebagian kita merasa jenuh. Boleh jadi hal itu terjadi disebabkan lemahnya iman seseorang. Maka di dalam bab ini Al-Imam Nawawi menyebutkan beberapa ayat dan sebuah hadis saja. Karena sejatinya hal ini masuk dalam pembahasan yang pernah kita bahas, itu tentang istiqamah. Di mana Nabi SAW apabila beliau melakukan sebuah amalan, biasanya beliau akan terus menjaga amalan itu. Kalaupun iman kita sedang turun, tetap kita sholat. Tapi sholat qobliyah, mungkin bacaannya tidak panjang-panjang. Yang sholat malam tetap dijaga sholat malamnya. Walaupun mungkin jumlahnya berkurang. Biasanya dia sholat umpamanya 11 rakaat. Dia sholat mungkin 9 rakaat. Ketika iman dia lemah, dia tetap sholat malam. Walaupun secara kuantitas dan secara kualitas mungkin lebih sedikit. Tapi nanti tatkala iman dia mulai datang kembali setelah dia berusaha untuk menjaga keimanannya, maka nanti dia bisa kembali lagi lebih semangat lagi. Baik, kita akan baca. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada yang dapat melindungi bagi mereka selain Dia. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Di ayat 11 ini dari surat Ar-Ra'd, Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan tentang bagaimana penjagaan Allah buat manusia. Siapapun orangnya, kita akan dijaga ketika kita naik kendaraan, ketika kita tidur. Itu ada malaikat-malaikat yang menjaga. Dari belakang, dari depan. Yang mencatat amalan kita, yang mengawasi apa yang kita lakukan. Mereka menjaga kita atas perintah Allah Azza wa Jalla. Tatkala Allah memerintahkan sesuatu, umpamanya Allah tetapkan fulan mendapatkan musibah, ya udah malaikat nggak bisa apa-apa. Allah sudah menetapkan ketentuan lain buat dia. Kadang-kala ada orang naik mobil barengan ya. Subhanallah, semuanya mati, satu hidup. Semuanya terluka parah, satu enggak. Dan sebagian lukanya juga berbeda-beda. Yang ini patah kakinya, yang ini patah tangannya, yang ini gagar otak. Tidak sadar. Siapa yang menjaga? Kok bisa satu mobil dan mobil itu terbalik ya? Ada malaikat-malaikat yang menjaga. Dan disebutkan di sini, innallaha la yughayyiru biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum. Kemudian dia jadi hidup menderita umpamanya. Sampai mereka merubah kondisi mereka. Yang awalnya taat, yang awalnya patuh, kemudian dia tinggalkan kepatuhan, dia tinggalkan ketaatan, ya udah. Jangan menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Engkau yang merubah kondisi dirimu. Dan Allah tidak akan merubah kenikmatan yang Allah berikan kepadamu kalau engkau nggak jadi pelaku kemaksiatan, kalau engkau nggak lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ahibati fillah, Allah itu alimun hakim, maha mengetahui dan hakim. Dia maha hikmat. Semua dilakukan dengan hikmah. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Tapi semua yang Allah lakukan itu berdasarkan hikmah. Maka tatkala ada manusia yang tahu-tahu hidup menderita, maka hendaklah dia sadar. Penyebabnya adalah engkau sendiri. Maka kita berdoa, memohon kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang kau berikan. Dan berubahnya, bergantinya afiat keselamatan jadi bala. Wa fujaati nikmatik. Dan datangnya hukuman dari Allah dengan tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik. Dan berlindung dari segala murka Allah Azza wa Jalla. Jadi hubungan ayat ini dengan bab yang kita bahas, memelihara kebaikan yang biasa dikerjakan, agar Allah tetap menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Agar Allah Jalla Jalaluh terus mengasihi kita. Tatkala kita berubah, ketaatan yang biasa kita lakukan kita tinggalkan, bahkan dirubah dengan kemaksiatan, maka engkau tunggu aja perubahan akan terjadi pada dirimu. Dan jamaah rahimakumullah, innallaha la yumhil. Allah itu memberikan jeda waktu, memberikan kesempatan. Artinya orang berubah nggak langsung Allah kasih hukuman kadang-kala. Allah tunggu, mungkin dia akan kembali ke jalan yang benar. Sehingga subhanallah, Allah Jalla Jalaluhu benar-benar Ar-Rahmanir Rahim. Dia maha pengasih dan dia maha penyayang. Baik, barakallahu fiik.
Yang kedua, silahkan. Suaranya kurang besar ya. Ya. ولا تكونوا كالتي نقض غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم Suaranya timbul tenggelam. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Barakallahu fiik. Nah. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Subhanallah. Nah, Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah permisalan tentang manusia yang ingkar janji, yang dia membuat kesepakatan, lalu dia tidak menepatinya, seperti wanita. Disebutkan ada wanita di Mekkah ya. Ini ada riwayat disebutkan oleh Al-Qurtubi bahwa ada wanita hamqa, seorang wanita yang kalau dikatakan bodoh. Nah, namanya Raithah binti Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taib ibn Murrah. Dia tuh biasa menenun ya, dipintal seperti orang bikin sarung, bikin apa ya, dengan alat yang tradisional ya, dia bikin. Setelah selesai, dia tarik benangnya. Nanti dia melakukan itu. Ini permisalan orang-orang yang ketika di bulan Ramadan dia begitu taatnya. Atau pada waktu-waktu tertentu dia begitu antusias mendekatkan diri kepada Allah. Lalu setelah itu dia tinggalkan semuanya dan dia gak peduli lagi dengan ketaatan. Maka hendaklah seorang menjaga amal solehnya yang dia kerjakan. Mungkin tidak bisa seperti Ramadan contohnya. Ketika di bulan Ramadan dia bisa sehari umpamanya 3 juz dia baca Quran. 4 juz dia baca Quran. Karena memang kondisinya mungkin ya ada banyak waktu luang. Tapi setelah itu mungkin gak bisa lagi. Karena ya udah normal kembali, engkau harus bekerja, engkau punya banyak aktivitas, tetap tapi baca Qurannya jangan ditinggalin, tetap baca Quran. Ketaatannya tetap dipelihara. Sholat malam kita lihat di bulan Ramadan, Masya Allah. Kita sholat malam, hampir semua orang sholat malam. Sholat tarawih itu sholat malam. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Itu sholat malam loh. Selesai Ramadan sama sekali gak ada sholat. Seharusnya tetap dijaga. Walaupun tadi kalau waktu Ramadan Anda 23, 21. Tapi di luar Ramadan Anda mungkin cuma 3. Jaga tetap. Istiqomah kau jalankan. Karena Nabi SAW apabila melakukan satu amal soleh, atbatahu. Beliau tetap jaga. Sehingga kita lihat Nabi SAW ketika beliau sakit.
ketika beliau capek, lelah ya, sholat malam, nggak beliau tinggalin. Cuma yang biasanya beliau berdiri, beliau duduk. Duduk beliau. Kadang-kadang beliau baca sambil duduk ya, karena beliau biasa baca panjang. Nanti ketika beliau mau rukuk, beliau baru berdiri. Itu dilakukan. Maka jangan seperti wanita tadi. Yang dia memintal sesuatu, dia bikin apa, selesai jadi, kemudian dia tarik itu benang. Terurai kembali itu benang. Maka hendaklah kita ya berusaha ya. Berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Ini berbeda dengan orang yang memang nggak melakukan kebaikan sebelumnya. Karena ini orang udah tahu ya, udah tahu nikmatnya. Dapat sholat malam, dia tahu pahalanya. Kemudian dia abaikan. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Artinya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Ini ayat turun beberapa tahun setelah turunnya Al-Quranul Karim. Ada yang berpendapat 4 tahun. Ada yang berpendapat 13 tahun ya. Allah memanggil orang-orang yang beriman agar mereka sadar. Mengajak mereka untuk bersegera berbuat kebaikan. Ilmu yang mereka pelajari jangan hanya menjadi wawasan. Maka Allah mengatakan, alam ya'ni lilladzina aman. Apa belum tiba saatnya bagi orang-orang beriman? An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa ma nazala minal haqq. Dan menerima apa yang Allah turunkan dari kebenaran Al-Quranul Karim. Wa la yakunu kalladzina utul kitab. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Dikasih Alkitab. Bani Israel diberikan kepada mereka Taurat. Diberikan kepada mereka Injil. Tapi ya udah awalnya mungkin semangat membacanya. Mengamalkannya lalu ditinggalkan sama mereka. Melalui masa yang panjang. Sehingga apa yang terjadi? Faqasat qulub. Hati mereka jadi keras. Ini loh jemaah. Ketika seorang ya dikasih karunia sama Allah Azza wa Jalla, kemudian dia tidak menjaganya, maka itu akan membahayakan dia. Akan menyebabkan hatinya keras. Ketika udah keras, kita mau balik lagi beramal soleh, udah berat. Maka jangan sampai kita tadi melalui waktu yang panjang, akhirnya nggak bisa lagi kita dulu. Aduh sulit ya, ana dulu sering datang kajian Pak Ustadz ya. Berapa banyak kita lihat orang yang mengatakan Masya Allah, ana dulu sering datang kajian ini itu, tapi sekarang udah nggak pernah lagi karena sibuk ini dan itu. Dan ini berbahaya karena akan menyebabkan hati orang keras. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم fasiqun, yang artinya kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan Rabbaniyah, padahal kami mengada-adakan Rabbaniyah. Nah. Ya, Ustaz. Rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahala, dan banyak di antara mereka orang-orang fasik. Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Ini berkaitan dengan umat Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana Allah turunkan kepada mereka Injil, yang seharusnya mereka mengikuti apa yang Allah telah turunkan, mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ternyata mereka membuat sebuah bid'ah. Apa bid'ah yang mereka buat-buat, yang sejatinya Allah tidak mewajibkan kepada mereka hal itu, tidak menyuruh mereka melakukan itu, yaitu rohbaniyah. Arti rohbaniyah ini artinya adalah mereka fokus beribadah, meninggalkan umat manusia, tinggal di biara-biara. Makanya kita lihat kadang-kala biaranya orang-orang Nasoro ini atau Katolik ada di gunung-gunung, ya, di tempat yang jauh dari manusia. Kata mereka, kita mau fokus ibadah di sini. Mereka melakukan itu, mereka buat-buat itu. Tapi ternyata mereka tidak memelihara itu dengan semestinya. Mereka bikin-bikin, kemudian mereka melakukannya. Di awalnya mereka berusaha untuk menjaga bid'ah yang mereka buat itu, rahbaniyah tadi. Tapi mereka tidak memeliharanya. Awalnya mengamalkan, nggak kuat mereka. Makanya agama Islam ini agama yang begitu mudah. Maka jangan dipersulit. Inilah rahbaniyah yang dibuat-buat, itu dibikin-bikin, yang namanya bid'ah oleh orang-orang Nasara, sehingga mereka meninggalkan masyarakat dan tinggal di biara-biara, kuil-kuil yang jauh dari pemukiman. Di sana mereka hanya berpikir untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari keridhaan Allah, tapi ternyata mereka tidak memelihara hal itu. Bab yang kita bahas adalah memelihara kebaikan yang biasa dikerjakan. Ya udah, engkau jaga itu amalan. Jangan bikin-bikin, kemudian sudah diamalkan, lalu nggak kuat ditinggalin. Jangan.
Maka ya Allah Azza wa Jalla itu subhanallah menyukai amalan yang berkesinambungan. Maka kita yang biasa mengamalkan sebuah amalan, semua yang punya amalan jamaah, tolong diperhatikan. Kemudian dia berusaha istiqamah memeliharanya. Ketika iman turun, tadi udah dikasih solusi. Ya dikurangin. Yang biasa puasa sunnah, biasa puasa Senin Kemis, lalu dia, ya Allah berat ini itu, engkau jaga puasa 3 hari. Aduh berat, puasa 1 hari. Nanti ketika imannya kuat, kembali puasa Senin Kemis. Intinya, amal kebajikan yang kau kerjakan, usahakan dipelihara. Jangan sampai seperti itu. Orang-orang Nasara yang mereka berpikir dengan cara itu mereka akan mendapatkan keridhaan Allah, ternyata malah mereka tinggalkan. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Bismillah. Hadis nomor 692. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqal. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Muttafaq alaih. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadaku, wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan yang dulu dia salat malam lalu dia meninggalkannya. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Nabi SAW tidak berbincang tentang sesuatu yang wajib. Kita tahu ini berbincang tentang amalan sunnah. Salat malam bukan sebuah kewajiban. Tapi memelihara amal kebajikan yang biasa dilakukan adalah sebuah kemuliaan. Meninggalkannya, ya engkau termasuk merubah nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dan berapa banyak orang-orang yang dahulu biasa datang kajian, lalu dia nggak datang kajian. Kalau bicara nuntut ilmu, kan ada yang fardu kifayah. Dia udah belajar mungkin, tapi mendatangi majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, merasakan bagaimana nikmatnya, malaikat-malaikat turun, sakinah itu turun ya. Kemudian Allah mengingat-ingat orang, menyebut-nyebut orang yang hadir di majelis ini. Ini sebuah kemuliaan. Ketika kau tinggalkan, itu akan membahayakan dirimu. Maka Nabi SAW ketika mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti fulan. Siapa fulan? Orang yang tidak sholat malam? Bukan. Dia dulu sholat malam. Biasa sholat malam. Fataraka qiyamal lail. Lalu dia meninggalkan sholat malam. Kalau fulan yang gak pernah sholat malam, gak dijadikan contoh sama Nabi SAW. Karena memang ini amalan sunnah. Tapi orang yang biasa mengamalkan sunnah, kemudian meninggalkannya, ini sebuah keburukan. Maka hendaklah kita memelihara amalan-amalan sunnah yang biasa kita kerjakan. Dijaga. Agar Allah tidak merubah nikmatnya kepada kita. Karena hibatifillah, nikmat dapat beribadah kepada Allah. Nikmat dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dengan amalan-amalan sunnah, ini sesuatu yang mulia sekali. Bahkan dapat mengantarkan kita untuk menjadi waliullah tabaraka wa ta'ala. Terus kok kita tinggalkan? Baik. Kita akan pindah ke bab baru. Bab nomor 88 tentang dianjurkannya berkata yang baik, berwajah ceria saat berjumpa. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Artinya, jangan sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka atau orang kafir, dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Masya Allah jemaah. Ya, kadangkala dunia ini menyebabkan orang congkak. Memandang orang-orang kaya menyebabkan penuh keinginan untuk menjadi seperti mereka. Maka kita dilarang. Nabi SAW diarahkan kepada yang lebih baik. Kepada apa? Kepada akhirat. Kemudian diperintahkan untuk wakhfid janahaka lil mu'minin. Berendah hatilah engkau. Berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Orang yang sombong biasanya tidak akan menyapa terlebih dahulu. Orang yang congkak biasanya dia ingin orang lain yang menyapa dia terlebih dahulu. Orang yang angkuh sulit untuk tersenyum dan bermuka berseri-seri. Kecuali dia punya kepentingan. Tapi sebagai seorang mukmin, dia berendah hati karena perintah Allah Azza wa Jalla terhadap orang-orang yang beriman. Dan ini perintah Nabi. Perintah Allah kepada Nabi SAW untuk berendah hati terhadap orang-orang yang beriman. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pejabat, mau dia rakyat jelata. Maka hendaklah kita berkata-kata yang baik. Ya biasanya orang congkak ngomongnya pedes. Mau ngomongnya berisi merendahkan orang biasanya. Biasanya seperti itu. Dan ini yang kita rasakan. Kadang-kadang kita tahu fulan, aduh sombong fulan ini. Engkau dari mana? Engkau suudzon. Engkau nggak lihat ya bagaimana ngomongnya dia. Nggak mau bersirip, nggak mau senyum ya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Subhanallah syamaya. Ini firman Allah kepada Nabi. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta fadhan ghalidhal qalb. Kalau engkau kasar, keras hatinya, orang kabur semua. Beliau Nabi, utusan Allah alaihi salatu wassalam. Apalagi orang-orang kayak kita. Berapa banyak citra buruk disematkan kepada dakwah sunnah ini gara-gara kelakuan sebagian orang. Yang tidak sesuai dengan apa yang dituliskan dalam bab ini. Kata-katanya nggak baik, wajahnya nggak ceria, kaku,
tidak menyenangkan. Orang itu tatkala dipandang enak, didengar nyaman, akan disukai sama orang. Tapi kalau ngelihat wajahnya aja udah nggak enak, ngomongnya pedes, maka ini akan berdampak buruk kepada dakwah. Maka siapapun yang mengaku pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah dia menyimak ayat yang baru saja kita baca. Walau kunta, sekiranya engkau fadhan, bersikap keras, ghalidhal qalb, hatinya kasar, orang kabur, mereka akan menjauhin diri. Terus bagaimana sikap kita? Ia berusaha untuk menjadi orang yang enak, humble sama orang, tersenyum ya. Kadang-kala ada orang kita tahu mungkin dia nggak suka sama kita. Ya udah, engkau mulai dengan assalamualaikum, katakan kaif halak, kaif sehatak, gimana kabarmu, gimana kesehatanmu ya. Jadi tatkala berjumpa itu, orang yang awalnya kaku melihat kita, kemudian kita mulai dengan senyuman, dengan ucapan yang manis, dia nggak nyaman juga nantinya. Kenapa ada orang tua yang melihat anaknya baru ngaji, kemudian dia berpandangan dakwah ini tidak baik dan tidak benar? Karena dilihat perubahan sikap anaknya tidak menuju level yang lebih baik. Itu ada. Dan kita merasakan. Maka berusaha untuk memperbaiki diri. Memohon kepada Allah, jangan kalau bicara perkara-perkara seperti ini. Ustaz, Ana gimana Ustaz? Ana itu orangnya kaku. Orangnya itu Ana nggak bisa senyum sama orang ya, kalau nggak kenal ini itu. Ya mohon sama Allah Azza wa Jalla agar dilembutkan hatinya. Seperti yang sudah kita bahas, bahwasanya kelembutan itu tidaklah ada pada diri orang, melainkan akan mengindahkan dia, memperindah dia. Kalau hilang dari diri seseorang, jadi kasar dia, jadi keras, ya akan jelek. Yang baik jadi buruk dengan sikap keras. Yang buruk jadi baik dengan kelembutan. Maka jangan sampai kita membuat orang tadi menolak kebaikan, menerima kejahatan, menerima keburukan, gara-gara sikap orang yang membawa keburukan enak. Dan sikap orang yang membawa kebaikan dan kebenaran gak enak. Barakallahu fiik. Baik, kita akan baca beberapa hadis ya. Di sini ada 3 buah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara walau bisyiqqin tamratin famalam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Muttafaq alaih. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian terhadap api neraka meski hanya dengan bersedekah separuh biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya separuh biji kurma, maka hendaklah dengan kata-kata yang baik. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga. Dan ini sepertinya sudah kita bahas di hadis nomor 139 ya. Bahwasanya Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan dia akan berbincang dengan Allah. Allah akan berbincang sama dia tanpa ada penerjemah antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Fayandur aymana minhu. Dia lihat bagian kanannya. Dia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia lakukan. Amal solehnya. Fayandur ash'am minhu. Lihat sebelah kirinya. Yang dia bawa nih. Dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia kerjakan.
Wa yanzur ma baina yadayhi. Dia lihat ke depan. Dia tidak melihat kecuali neraka yang menunggu dia. Maka di situ Nabi SAW mengatakan, fattaqun nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Takutlah kalian dari neraka. Jagalah kalian diri kalian dari api neraka. Walaupun dengan bersedekah separuh biji kurma. Ini menunjukkan fadilah sedekah ya. Bahwa sedekah itu dapat menyelamatkan orang dari api neraka. Nabi SAW juga tatkala beliau berkata kepada para wanita di salat Idul Fitri atau Idul Adha. Beliau mengatakan kepada mereka, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai kaulah perempuan, wahai para wanita, kalian bersedekahlah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Aku melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka. Nabi menyuruh para wanita untuk bersedekah, untuk menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Kita semua punya dosa, kita semua punya kesalahan. Dan sedekah termasuk yang dapat menghapuskan dosa kita, yang dapat meringankan hukuman buat kita, walaupun hanya dengan setengah butir kurma. Faman lam yajid, kalau dia nggak dapat, fabi kalimatin thayyibah, maka dia tetap sedekah. Tapi dia nggak punya uang. Dalam Islam ini sedekah bukan hanya uang. Ketika tidak mendapatkan uang, maka hendaklah dia bersedekah dengan kalimat yang baik. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan ya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatsba'uha adha. Ucapan yang baik, ucapan yang ma'ruf dan maaf, ampunan yang diberikan kepada orang, itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakitin orang lain yang dikasih sedekah. Ada orang yang bersedekah dengan harta tapi dia mengungkit-ungkit, menyebutkan fulan pernah ana bantu ini dan itu. Ini nyakitin hati. Maka engkau lebih baik ngomong yang baik, gak usah ngasih duit. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Di sini Nabi SAW memberikan arahan yang pertama menyelamatkan diri dari api neraka dengan apa? Dengan bersedekah. Walaupun setengah biji, setengah butir kurma. Kalau nggak dapat, kalimat yang thayyibah, kalimat yang baik. Jamaah rahimakumullah. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, amsik alayyaka hadha, jaga lisan. Mu'adz bertanya, wa inna la mu'akhadun bima natakallamu bihi. Apakah kita akan dihukum dengan apa yang kita omongkan? Nabi mengatakan, kau lihat orang-orang yang tersungkur dalam neraka itu tidak lain hanyalah hasil omongan mereka. Maka ingat, engkau nggak mau kasih hadiah dengan hartamu, paling nggak engkau jaga lisanmu. Nih harta nggak ngasih, sedekah nggak ngasih, ngomongnya buruk. Terus engkau mau selamat dari neraka lewat mana? Sedekah menyelamatkan dari api neraka. Kalimat yang baik menyelamatkan dari api neraka. Engkau sedekah enggak, ngomongnya enggak enak. Maka di sini subhanallah kita diperintahkan untuk bertutur kata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Udah diam, selamat enggak? Maka jamaah rahimakumullah, apa sih beratnya ngomong yang baik? Kalau bersedekah mungkin berat. Apa beratnya? Berkurang hartanya, itu menurut dia. Padahal kata Nabi SAW, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu enggak ngurangin harta. Tapi kan secara fisik kelihatan Ustaz, anak punya kurma 5 butir, anak kasih 1 sama orang lain tinggal 4 kan. Berkurang tuh. Kalau kalimat thayyibah, apa yang berkurang? Engkau dapat merangkai
1000 kalimat yang baik, 1.000.000 kalimat yang indah. Engkau bisa merangkai hal itu tanpa mengurangi apa yang kau miliki, tapi menambahkan pahala untukmu dan menyelamatkan dirimu dari api neraka. Buat teman-teman yang suka komen, yang suka mengomentari kawannya ini itu, ingat, amalan yang paling dicintai Allah adalah sururun tudkhiluhu ila muslim, kegembiraan yang kau transfer kepada hati seorang muslim. Maka tatkala engkau memberikan komentar, mau ngomong sesuatu, ngomong yang baik, yang membuat saudaramu jadi bahagia, bukan menyebabkan dia jadi bersedih. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Hadis nomor 694. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kata-kata yang baik pun sedekah. Muttafaq alaih. Masya Allah jamaah ya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana agama Islam ini. Kalau bicara sedekah dengan harta, ya nggak semua orang punya. Mungkin orang-orang yang kelebihan harta dia dapat bersedekah dengan hartanya. Tapi kadang-kala sebagian orang untuk makan aja sulit. Bahkan dia masih harus berhutang. Maka hendaklah dia menebarkan sedekah. Dengan apa? Kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu boleh jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Atau paling tidak ngomong tadi yang membuat orang jadi suka. Gak sakit hati. Kadang-kala ada banyak kosakata jemaah. Pilihlah dari kosakata itu yang terbaik gitu. Bukan kita yang penting ana ngomong orang mau suka nggak suka nggak ada urusan sama dia. Kita ini diperintahkan untuk memilih. Wa qulu linnasi husna, katakan ucapan yang baik kepada manusia. Apa sih beratnya ngomong yang baik? Ada ucapan-ucapan yang mungkin menurut kita baik, tapi boleh jadi buat orang lain nggak baik. Ini kita juga perlu berhati-hati. Karena ada kosakata mungkin yang memiliki banyak penafsiran ya. Maka kita pilihlah yang terbaik. Karena itu bernilai sedekah. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Bismillah. Hadis nomor 695. Wa an Abi Dzari radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin thaliq. Rawahul Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, jangan sekali-kali engkau meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Nah, kalau sebelumnya berbicara tentang kalimat thayyibah ya. Berkata-kata yang baik. Masuk dalam kata-kata baik ini semua kata-kata baik jemaah. Pujian bagi Allah Azza wa Jal. Baca Quran juga kalimat yang baik ya. Bertasbih, berzikir, bertahlil, bertahmid. Itu semua masuk. Mengajarkan ilmu kepada seseorang ya. Itu kalimat yang baik. Ngomong dengan kata-kata yang indah buat orang lain yang menyenangkan hatinya itu kalimat yang baik. Di sini di hadis yang ketiga dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis Abu Dzar di mana Abu Dzar ini sosok sahabat yang memiliki karakter berbeda dengan sahabat lainnya. Di mana Nabi SAW pernah berpesan kepada Abu Dzar, engkau innaka mru'un dha'if. Au inni araka dha'ifan. Aku melihat engkau orang yang lemah. Kata Nabi kepada Abu Dzar sallallahu ala nabiyina wasallam. Ya insyaallah kita bahas tuh hadis Abu Dzar ya. Ketika melarang Nabi SAW melarang dia untuk menjadi pemimpin walaupun buat 2 orang. Itu Abu Dzar.
Maka Nabi SAW, bagaimana beliau mendidik dan mengarahkan Abu Dzar. Ada banyak wasiat Nabi kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sehingga beliau naik ya menjadi sahabat yang baik ya, yang penyabar, yang humble sama orang. Maka di sini bagaimana Nabi SAW mendidik sahabatnya Abu Dzar ini. Salah satunya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kau meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Jangan. Sekecil apapun jangan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun sekedar engkau berjumpa dengan saudaramu. Menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ngomongnya baik, wajahnya berseri-seri. Maka ahibati fillah, kita perlu berlatih kadang-kala ya. Mungkin sebagian orang memang wajahnya kaku ya. Orang kalau ngelihat kayaknya takut sama, padahal dia orang baik sebenarnya. Ya udah, engkau bagaimana menghiasi wajahmu dengan senyuman. Jadi orang itu melihat kalau antum memang seneng banget gitu ya berjumpa dengan dia, dan orang pun akan menjadi ya bergembira ketika dia duduk bersamamu. Dan lihatlah di sekitar kita. Ada orang-orang yang ketemu siapa saja, orang itu seneng lihat dia. Ketemu fulan. Satu kelas seneng sama dia. Satu sekolahan seneng sama dia. Satu kampung seneng sama dia. Apa penyebabnya? Boleh jadi karena dua tadi. Ngomongnya baik, wajahnya kalau ketemu orang, tolik, berseri-seri, ahlan wa sahlan. Ya. Dia, dan ini sikap seorang muslim ya. Hendaklah engkau di kampung, tebarkan salam, sambil senyum, ketemu orang, menyapa, ngomong yang baik sama dia. Khususnya bagi para akhwat ya. Para akhwat, ya sama sih semuanya sebenarnya. Karena tadi orang yang berjenggot ini kadang-kadang mengamalkan sunnah, jadinya kaku. Jadi orang jadi, ngelihat orang itu jadi gak nyaman gitu. Maka engkau rubah. Bagi para akhwat yang tatkala dia sudah berjilbab syar'i, apalagi dia pakai cadar, terkadang dia jadi ketemu sama akhwat lain yang mungkin belum kenal sunnah, dia jadi kaku. Dia gak enak ngomongnya, gak berseri-seri wajahnya. Ketika datang kajian, mamanya perempuan-perempuan datang kajian nih di masjid ya. Di masjid itu banyak orang. Bagaimana tatkala engkau datang ke tempat itu, engkau menyapa dengan yang sebelahmu. Assalamualaikum, apa kabar ya. Assalamualaikum dengan yang dikirimu, tanya dari mana. Sekedar ucapan basa-basi yang mempererat hubungan di antara sesama kaum muslimat ya. Kaum muslimin juga seperti itu. Hada wallahu alam bisawab. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bab nomor 89. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Jazakallah khair. Bapak Ustaz, Afwan, di Jember asar jam 2.16 ya Ustaz ya? Iya, Ana betul kayaknya. Allahu Akbar. Iya Ustaz. Iya Ustaz, banyak pertanyaan, insya Allah kita coba ya Ustaz ya. Siap, Sebelumnya, ya bismillah, alhamdulillah, alazi binati tadi masalah. Ya kalau Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu. Sekali lagi Ustaz telah memberikan fawaid, tausiah, wasilah, ilmu, nasihat, penjelasan di kitab Syarihus Shalihin kayak Imam Nawawi rahimahullah pada hari ini. Sebelum, mungkin ada sedikit yang bisa ditarik dari kajian telah diberikan oleh Ustaz Zuna. Yang pertama, memelihara kebaikan yang biasa dikerjakan. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah nasib kondisi mereka. Allah itu alimun hakim, maha mengetahui dan hikmah. Allah berkehendak yang Allah lakukan, tapi semua yang Allah lakukan itu berdasarkan dengan hikmah. Adapun doa tadi Ustaz sampaikan, doa beliau dan hikmahnya hilangnya nikmat, berubah kesehatan, keselamatan, siksa dan murka Allah sudah di-share di dalam Zoom meeting, insya Allah, Zoom chat meeting. Lalu juga Ustaz sampaikan, tetap jaga atau istiqomah seperti Nabi SAW, jika melakukan amal soleh tetap beliau seperti beliau juga jaga, walaupun dalam keadaan sakit, beliau tetap melakukan walaupun dengan cara yang duduk atau sebagainya, maka hendaklah kita menjaga kebaikan yang sudah dikerjakan.
Ketika seseorang diberi karunia tapi tidak mampu menjaganya, maka hatinya akan menjadi keras karena itu akan sulit kembali lagi seperti keadaan semula kepada ketaatan. Maka hal itu bahaya seperti yang sudah sampaikan tadi. Jika iman sedang turun, hendaknya tetap menjaga jangan sampai kita tinggalkan. Lalu pada surat Al-Hadid ayat 27, amalan kebaikan yang dikerjakan usahakan dipelihara, tidak seperti orang-orang Nasara, rahbaniyah atau fokus ibadah yang dibuat-buat atau bid'ah yang dibuat-buat mereka yang justru mereka tinggalkan. Lalu memelihara menjaga amal kebajikan adalah suatu kemuliaan, yang meninggalkannya maka termasuk membahayakan dan suatu keburukan. Agar Allah tidak merubah nikmatnya kepada kita, nikmat bisa mengerjakan amal soleh adalah nikmat yang mulia yang bisa mengantarkan menjadi wali Allah. Lalu pada bab 88, perintah Allah kepada Nabi SAW, orang mukmin agar berendah hati kepada orang-orang beriman. Siapapun pengikut Rasulullah SAW, maka dia hendaknya mengikuti yang Rasulullah sampaikan, bersikap baik, humble, lemah lembut, seperti yang disampaikan dalam surat Al-Imran ayat 159, agar orang-orang nyaman dengan kita. Berusaha memperbaiki, merubah dengan memohon kepada Allah agar dilembutkan hati. Selamatkan, takutlah, jaga diri kalian dari api neraka, menunjukkan fadilah sedekah bahwanya bisa menyelamatkan orang dari api neraka, bahwa Nabi katakan pada wanita pada saat Id hendaknya bersedekah karena kebanyakan penghuni neraka adalah wanita agar menyelamatkan diri dari api neraka, dan salah satunya meringankan dengan atau menghapus hukuman dengan sedekah. Sedekah tidak terbatas dengan uang, hendaklah sedekah dengan kalimat baik, ucapan ma'ruf atau maaf itu lebih baik daripada sedekah diberikan dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti yang menerima sedekah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Menebarkan sedekah juga dengan kalimat baik seperti yang disampaikan, bisa dengan amal ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar, atau berkata baik-baik, memiliki kata-kata baik kepada manusia. Yang terakhir, seperti yang disampaikan tadi, Abu Dzar sahabat Rasulullah SAW memiliki karakter berbeda dengan sahabat lainnya, maka Rasulullah SAW banyak berpesan, berwasiat kepada beliau radhiyallahu anhu, salah satunya ini jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Demikian bisa disampaikan. Sebelumnya seperti biasa kami Guru Muslimah, Guru Muskat mengucapkan jazakallah khair kepada Sapa Muslim, Guru Muskat, Kans Media Sunnah, Al-Firqatun Najiyah TV, Usmanti Hijrah TV yang telah merelay kajian pada hari. Alhamdulillah. Berikutnya mungkin bisa lanjut kepada sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin akan Ana bacakan dahulu dari Amatullah. Pertanyaan titipan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ahwan di luar tema, mohon nasihatnya Ustadz. Saya seorang akhwat, bagaimana sikap saya ketika dalam proses nazar? Ikhwannya bertanya apakah saya siap jika dipoligami. Kemudian apakah diperbolehkan bernazar seorang akhwat lebih baik akhwat lebih dari satu dalam waktu berdekatan dalam rangka memilih yang terbaik. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Yang pertama berkaitan dengan pertanyaan urusan poligami. Bolehkah seorang ikhwan bertanya apakah siap poligami? Ya, kalau bicara boleh aja ya. Karena mungkin dia ingin tahu apakah perempuan ini termasuk orang yang anti poligami atau pro poligami. Karena kita tahu di masa sekarang ini poligami menjadi sebuah hantu yang menakutkan bagi para wanita, padahal sejatinya belum tentu suaminya poligami. Berapa banyak laki-laki mungkin yang ingin poligami karena dia takut tidak mampu berlaku adil, tapi dia nggak poligami. Jadi pertanyaan itu boleh-boleh aja dia tanya apakah dia siap untuk dipoligami atau tidak. Dan sejatinya kita tahu syariat poligami ini tidak perlu persetujuan seorang istri, nggak perlu. Sebagaimana seorang perempuan boleh mensyaratkan untuk tidak dipoligami. Menurut pendapat sebagian ulama ya. Ketika dia memberi syarat kepada calon suaminya, engkau mau nikah sama aku, catatannya aku nggak mau dipoligami. Engkau mau, fadhal, nggak mau cari yang lain. Seperti itu. Ya, nanti tergantung perempuan tersebut, dia siap nggak dipoligami. Kalau dia nggak siap, ya berarti mungkin si ikhwan ini akan cari perempuan lain. Kemudian kalau pertanyaannya tadi apakah boleh ya dalam satu waktu laki-laki melihat beberapa akhwat seperti itu. Yang pertama bicara nazar. Hendaklah para lelaki bertakwa kepada Allah SWT. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa ketentuan orang mau nazar. Yang pertama dia memang niat untuk menikah. Yang kedua
perempuan ini setelah dia dengar tentang perempuan tadi, dia tertarik gitu. Ada ketertarikan. Tapi kalau dari awal umpamanya dia melihat membaca CV nggak tertarik, ya udah jangan nador. Karena engkau nadornya main-main. Nantinya seperti itu. Karena dari awal sudah nggak tertarik dengan perempuan tersebut umpamanya. Kemudian juga ada dugaan diterima. Kalau sudah dugaan besar engkau nggak diterima, ya udah nggak usah nador. Kalau dalam satu waktu dia mungkin ingin melihat beberapa akhwat umpamanya, dan dia ingin menikahin salah satu dari mereka, maka wallahu a'lam bishawab jemaah. Anda nggak tahu, memang laki-laki dia boleh menikah lebih dari satu. Tapi kalau tadi dengan ketentuan, dia seharusnya menyelesaikan dengan akhwat ini terlebih dahulu. Kalau memang Anda bukan mau nikahin mereka semua, Anda mau satu yang Anda nikahin. Ya sudah, engkau lihat, engkau tertarik sama yang ini apa enggak. Ketika engkau udah nador ya, udah nador, kok kayaknya hatiku kurang pas ya, aku mau nador yang lain dulu. Tapi kalau mungkin nanti nggak ada, mungkin Anda balik ke perempuan itu. Insya Allah nggak ada masalah. Karena dia memang berusaha untuk mencari yang paling tepat. Cuma tadi hendaklah engkau melihat niatmu. Yang kedua, dugaan engkau diterima apa tidak sama perempuan tadi, sama keluarga perempuan tadi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Tafadhali Sentul langsung bisa melanjutkan pertanyaannya kepada Ustaz Zuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik, ahlan bik. Izin bertanya, bagaimana cara untuk menasehati orang yang sudah berpaling gitu. Jadi seperti yang kasusnya mungkin seperti yang Ustadz tadi ceritakan, ada yang dulu orang ini suka mengaji, soleh gitu, tapi wallahu a'lam mungkin karena ada apa di kehidupannya gitu, tiba-tiba kok berubah gitu. Nah, si orang ini sudah dinasihati teman-temannya, tapi tampaknya agak menantang gitu, Ustaz. Nah, apakah ada cara bagaimana baiknya untuk menasihati orang ini gitu, dan sikap seperti apa yang harus didahulukan untuk menghadapinya gitu, Ustaz. Kira-kira begitu. Jazakallahu khairan. Wa iyyaki barakallahu fiik. Subhanallah jamaah ya. Kenapa kita nggak pernah berhenti ya dalam sholat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Di rakaat pertama kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua kita baca ihdinas siratal mustaqim. Rakaat ketiga, keempat. Nanti sholat asar kita juga baca itu. Sholat maghrib juga baca itu. Sholat isya juga baca itu. Karena kita memang perlu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perlu ditetapkan di atas agama Allah ini. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian. Mereka diperintahkan untuk menetapi keimanan. Karena jamaah rahimakumullah, seperti yang ditanyakan tadi. Orang yang udah ngaji, udah soleh, pandangan orang-orang Masya Allah melihat orang ini, tahu-tahu dia berpaling. Bagaimana cara kita menasihatin orang tersebut? Ya, wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Cari waktu yang tepat. Untuk ngajak dia datang kajian lagi. Nasihatan tadi udah banyak disampaikan. Sekarang bagaimana mengajak dia untuk hadir? Ayolah sekali ikut sama aku. Teman-teman kangen sama engkau. Atau kawan-kawan dia yang banyak datang berkunjung ke tempat dia. Agar dia kembali merasakan suasana bertakwa kepada Allah. Yang mungkin dia merasa jenuh dan capek, datangin. Mungkin kalau sendirian dia udah gak suka sama fulan yang ngasih nasihat. Mungkin kawan-kawannya. Atau dia diundang makan bareng nih. Kemudian diundang, yuk kita datang kajian yuk. Sekali lah, kok lama gak datang kajian. Banyak yang merindukan dirimu ya. Seperti itu umpamanya. Kemudian sambil didoakan dia. Didoakan ya. Semoga Allah buka pintu hatinya. Karena memang ya yang bisa merubah dia adalah Sang Pencipta. Kita hanya berusaha. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
Barakallahu fiik, Ustaz. Tafadhol Ukti Evi bisa lanjut pertanyaannya? Ukti Evi? Ukti Evi? Oh, mungkin Ukti Ras dulu. Ukti Evi sudah siap? Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Tafadholi. wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini ada titipan pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim kajian selalu sehat dalam lindungan Allah dan rahmat Allah. Izin bertanya Ustadz, sudah hampir 2 tahun ini setelah sepeninggalan suami Ana mengerjakan ibadah sunnah rutin tanpa tertinggal 1 hari pun, kecuali ada halangan seperti haid, puasa Senin Kamis, Ayyumul Bid, tahajud, rawatib, duha. Juga dengar kajian Zoom, online atau offline, yang sepanjang hidup Ana belum pernah mengerjakannya. Dan itu ada kenikmatan, ketentraman, ketenangan, dan merasa dekat dengan Allah. Yang jadi pertanyaan Ana tidak ada penghasilan sepeninggalan suami untuk kelangsungan hidup Ana dan anak-anak. Apa yang harus Ana lakukan bila Ana bekerja? Ana takut kehilangan waktu-waktu ibadah sunnah yang Ana lakukan. Karena Ana takut kalau Ana meninggal secara mendadak seperti halnya suami Ana. Ana tidak punya amalan untuk dibawa dan ingat dosa-dosa Ana yang membuat Ana jadi takut azab kubur dan siksa neraka. Mohon nasihatnya Ustadz. Alhamdulillah perlahan-lahan Ana juga berpakaian secara tertutup dan menggunakan cadar walau ditentang keluarga. Ana juga bisa sedekah walau tidak seberapa, merutinkan baca Quran yang dulu tidak bisa Ana lakukan. Barakallahu fiik. Naam jamaah, subhanallah ya. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Kadangkala angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Bagaimana sekarang ketika tinggal mati oleh suami yang menyebabkan dia mungkin tadi harus bekerja. Yang pertama, ketika memang engkau harus bekerja, gak ada pilihan lain, maka ketahuilah bahwa pintu rizki itu banyak. Selain bekerja, engkau perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah SWT, bertawakal kepada Allah, bertakwa kepadanya, ya. Menyambung silaturahim, pintu-pintu rizki. Dan silakan kau bekerja dengan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan bekerja dalam rangka memperbaiki gaya hidup, tapi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang seorang apabila dia bekerja dalam rangka memberikan nafkah kedua orang tuanya yang sudah sepuh atau kepada anak-anaknya yang masih kecil atau dalam rangka memenuhi kebutuhan dia, apa kata Nabi SAW? Fahuwa fi sabilillah, dia terhitung fi sabilillah, di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi tatkala dari awal engkau nanti bekerja niat dengan salah satu dari 3 niat ini, maka jangan takut. Kerjamu pun terhitung ibadah. Oke, mungkin kau akan kehilangan, mamanya bicara puasa sunnah ya, karena engkau harus bekerja yang menyebabkan mungkin takut fisikmu lemah, atau engkau nanti sakit umpamanya sehingga engkau gak puasa sunnah. Insya Allah niatmu untuk melakukan itu dicatat. Tapi karena ada halangan tadi yang menyebabkan engkau tidak bisa melakukan itu. Ketika ada waktu libur, waktu kosong, atau engkau minta sama Allah supaya dikasih pekerjaan yang membuatmu tidak kehilangan amalan-amalan tadi. Minta sama Allah SWT. Kerjaan ini banyak sekali. Dan kita memilih. Ada orang yang kadang-kala memilih uang yang lebih besar, walaupun energi lebih banyak dia keluarkan, waktu lebih banyak harus dia habiskan. Tapi ada orang enggak, ini kerjanya enggak seberapa, enggak begitu melelahkan, walaupun memang uangnya enggak banyak. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla pekerjaan yang membuatmu tetap bisa melakukan ibadah tersebut dan bersabar. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Barakallahu fiqna. Baik, barakallahu Ustaz. Tafadholi Ukti Rais bisa melanjutkan pertanyaan dari jamaah Zoom. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ustadz tadi disebutkan bahwa iman itu naik turun. Insya Allah ketika iman turun tetap memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Tapi kenikmatan ibadahnya terasa hilang dan tidak bisa berlama-lama melakukannya. Mohon nasihatnya Ustadz bagaimana agar bisa mendapatkan kenikmatan tersebut lagi dan agar jangan sampai hilang lagi. Kemudian ini juga ada satu pertanyaan lagi yang agak mirip Ustadz. No.
Saya sering kali mengalami karena sudah rutin melakukan satu amalan, lama-kelamaan amalan tersebut hanya dilakukan tanpa melibatkan hati, segera terlepas dari kewajiban. Walaupun bukan amalan wajib, tapi terasa tidak nyaman kalau ditinggalkan. Misalnya zikir pagi petang, walaupun saya membacanya dengan membaca terjemahannya, tapi tetap saja membaca bahasa Arabnya tidak bisa menghadirkan hati. Mohon nasihatnya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jamaah, rasa yang disampaikan itu mewakili banyak orang. Dan itu kondisi kita. Kita kehilangan kelezatan beribadah. Kita tidak lagi merasakan kekhusyuan dan kedamaian. Semua dilakukan hanya sekedar rutinitas belaka. Apa yang harus kita lakukan? Nabi SAW mengatakan innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Iman itu menjadi usang, dapat menjadi usang seperti usangnya pakaian. Iman dalam hati itu jadi usang. Tadi merasakan kelezatan, kenyamanan, kedamaian itu jadi hilang. Sebagaimana baju itu bisa menjadi usang. Terus apa yang harus dilakukan? Fasalullah ayyujaddida imanakum. Mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Jadi Nabi udah kasih kita solusi. Apa? Doa, minta, memohon, bermunajat. Kalau kita membaca doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, kita akan mendapati, ya Allah, ternyata ini kuncinya. Nabi berdoa mengatakan, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Dan hiasi dia di hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Dan bencikan kepada kami kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin. Jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Beliau berdoa meminta, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri, kecukupan. Beliau berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Beliau berdoa umpamanya, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku memohon cinta kepadamu dan kecintaan yang mengantarkan kepada kecintaan kepadamu. Ada banyak doa-doa Nabi SAW yang kalau dikaji lebih banyak meminta yang urusan dengan keimanan. Karena tadi iman itu bisa jadi lemah, jemaah. Kita nggak lagi merasakan nikmatnya beribadah. Maka terus minta sama Allah Azza wa Jalla. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku minta ketetapan di dalam urusan ini. Wal azimata 'ala rusyd. Minta tekad yang kuat di atas petunjuk. Wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Minta yang dapat mendatangkan rahmat Allah. Yang dapat mendatangkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Minta hati yang penuh dengan ketaatan. Mohon terus jemaah. Maka nasihat ana, baca doa-doa yang biasa dibaca Nabi SAW. Semoga iman itu kembali. Iman itu kembali. Kemudian hindari hal-hal yang menyebabkan iman itu turun. Kemaksiatan, ya, berpaling dari kitabullah. Ada banyak amalan yang menyebabkan iman itu turun. Ya, kita lakukan itu dan perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Karena hati ini wadah keimanan ini kadangkala ada banyak noktah kotor dia. Sehingga tadi kita tidak merasakan kelezatan kembali. Manisnya beribadah, tolong dibersihkan dulu. Dengan cara beristighfar dan bertobat kepada Allah SWT. Barakallahu fiik, kayaknya jamaah itu jadi pertanyaan terakhir mungkin. Nah. Ya Ustaz, mungkin sudah jam 11, jam berapa? Jam 1, jam 2.20 Ustaz. Ya Ustaz, tafadhol Ustaz, kalau ingin menutup kajian bisa kita tolong membacakan. Barakallahu fiik jamaah ya. Taib, berkaitan dengan al-kalimatut thayyibah ya. Kata-kata yang baik. Ini mencakup semua kata-kata yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Mulai dari membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih, mengingatkan orang dengan kebaikan, atau ngomong dengan memilih kata-kata yang baik yang tidak menyakitkan hati ya. Itu menjadi sebuah amalan yang indah. Dan menjadikan kita Muslim percontohan. Ditambah lagi dengan
wajah yang berseri-seri. Itu sesuatu yang tidak mengeluarkan biaya banyak dan tidak perlu energi terkuras, tapi perlu niat dan pertolongan Allah SWT. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair.